Halo sahabatku semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca cerah, saya mau bikin review TAF F50 Kebo. Nah, namanya Kebo ini, orang menyebutnya, banyak menyebutnya Kebo, mungkin karena lambangnya di belakang itu ada gambarnya kerbau. Kebo itu bahasa Indonesianya kerbau ya. Kalau anaknya kebo itu namanya gudel. Ini saya mau mereview Kebo, ini TAF Kebo generasi terakhir, yang mana 82, 83 itu dia sudah RPM. Jadi ada RPM-nya. Kalau mesinnya ini saya kira sama, mesinnya masih pakai rotari. Oh kok rotari? Timing gear, dia pakai gear. Nah, jadi ini TAF Kebo F50. Sebelumnya ini yang 80, mungkin grillnya depan ya, yang depan, dan yang ini aslinya grillnya sarang tawon dia. Jadi yang kalau di bawah 80 ada yang namanya F10 yang bensin. Kemudian yang 80-an sudah keluar model apa? Solar gitu ya. Yang bensin ada, yang solar ada. Ini yang solar. Tapi mobil ini teman-teman, nah ini reviewnya, judulnya adalah teman-teman yang pengen cari TAF Kebo. Mobil ini statusnya, kategorinya masih dalam kategori bahan. Jadi mobil ini bahan untuk restorasi. Jadi bahan itu teman-teman bisa cari yang satu hancur, mobil dongkrok, bosok. Nah mungkin untuk harga di 2021 akhir atau 2022 awal, mungkin bahan yang hancur, bosok itu sak surat-suratnya mati, dongkrok, itu mungkin perkiraan saya 40 atau di bawahnya. Nah, kemudian bahan yang sudah layak, ini bisa dibilang bahan, ini dinaiki, dipakai kemana-mana juga oke. Mobil ini sehat, mesin sehat, kakinya sehat, rem sehat. Nah ini bahan hampir jadi. Nah ini kalau yang seperti ini tergantung, saya lihat di forum jual belinya TAF F50 tuh ada yang jual 65, ada yang jual 75, ada yang jual 90-an. Nah, kalau yang sudah super, sudah direstorasi, bisa 100 up untuk harga di 2021 ini. Kenapa harganya mahal? Saya kira mobil dengan hanya begini aja itu, saya kira ini harga yang sangat mahal. Tapi kalau teman-teman tahu nilai vintage-nya, nilai klasik, itu akan melihat oh murah aja. Dan teman-teman, mobil seperti ini bisa jadi investasi. Jadi selain kita beli, kita senang, kita lihat, kita pakai, nanti dijual juga tidak rugi, harganya akan relatif naik ya. Jadi beda kalau teman-teman beli Avanza Xenia itu beda. Nah ini sudah konsepnya sudah berbeda. TAF itu harganya gini terus, sama dengan hardtop itu loh ya. Dulu waktu saya kecil, bapak saya itu beli Suzuki Carry. Ini cerita aja, bapak saya itu dulu beli Suzuki Carry itu jual hardtop yang di rumah, sama jual hardtop nambah uang, bisa nambah sapi. Nah kalau sekarang beli hardtop itu, kalau dulu beli seri itu ya jual hardtop sampai gitu. Kalau sekarang beli hardtop itu bisa jual seri segarasi itu. Nah itu jadi berbeda ya teman-teman ya. Ini sudah masuk kelasnya mobil dicari orang, dan barangnya sudah mulai habis. Teman-teman cari yang seperti ini, bahan seperti ini juga saya rasa juga cukup sulit. Oke ya, kita lihat model dari depan. Nah ini tebel semua, memang ini platnya tebel. Nah ini tebel. Kemudian dari depan ini bumper yang aslinya dia kecil begini plat. Nah cuma platnya sebetulnya kalau saya suka bumpernya FJ, dia lebih tebel. Nah ini ada cantingnya, ini buat towing hook. Nah, grillnya aslinya dia sarang tawon. Nah lampunya begini 7 in, jadi lampunya kalau diganti punyanya Jimmy Katana itu sama. Nah 7 in. Kemudian wipernya ada di atas seperti ini, wiper ada di atas ini. Stiker ini asli teman-teman, maksudnya desain stiker ini asli. Kemudian engsel kap di sini, jadi dia bukanya kap biasa standar, bukan dari belakang tapi tetap dari depan. Wipernya ada di atas, jadi dinamo wipernya ada di sini. Dinamo wipernya ada di sini. Wipernya ada di atas, kecerutan air ada di atas, dan ini talangan. Dan ini kayak kalau Jimmy itu tahun 82, 83, 84 itu kan ada namanya Jimmy talangan. Itu kayak gini. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Model ini rating sama lampu kota. Ini ada di sini, rating sama lampu kota. Nah, terus dari samping dia over fender begini. Untuk
pelek dia PCD 5x139, jadi sama dengan punyanya TAF, sama dengan TAF yang setelah ini, sama dengan punyanya Jimmy. Kalau punyanya Cherokee kayaknya beda, itu 1x114, 5x114. Kalau ini 5x139 kalau teman-teman upgrade peleknya. Dan kalau beli peleknya mobil seperti ini, teman-teman misalnya bangun, harus offsetnya harus min. Jadi belinya pelek harus min, offsetnya min 25 lah, enak itu dilihat. Teman-teman nggak usah nambah adaptor kalau offsetnya harus min, jadi ya. Kemudian ini ada free lock, ini sudah bawaan, ini tambahan tapi ini bagus ya. Free locknya AVM Brasil, insya Allah itu kalau saya tidak salah. Nah, kalau spion ini punyanya, ini sudah diganti, ini punyanya Cherry Futura. Jadi ini spionnya para teman-teman offroader. Kalau spion Cherry Futura itu kesaplok ranting bisa begini. Kalau kesaplok ranting dari belakang dia bisa begini. Nah, anti cuklek. Kalau teman-teman suka main offroad, pakai spionnya Futura ini asik. Bisa kesaplok, dia bisa ngelepet kemana-mana, ndak cuklek. Kalau mobilnya nyungsep, kelontang bahasanya, terjungkal, terbalik itu juga ini ndak patah. Jadi dicek talangan juga. Talangan ini mobilnya ini sudah ada isi, jadi mobil ini tidak yang istimewa banget. Tapi kalau orang nawarkan saya, biasanya teman-teman barang seperti ini, kalau saya lihat di iklan Facebook itu, barang seperti ini sudah dianggap siap pakai gitu ya. Oke ya. Nah, tak ceritani lagi. Terus kemudian kacanya tupis, memang aslinya tupis. Sebetulnya ini masih ada tindik-tindik pen body. Ini sudah hilang pen bodinya, ketutup dempul. Tapi ini belum tebal teman-teman. Jadi kalau kita dapat seperti ini juga oke. Terus harus mau ngolong. Jadi sini Mas kameramen, harus dilihat ini apa? Kalau beli mobil seperti ini juga harus ngolong. Nah, dilihat kolong-kolongnya. Kemudian untuk rem belakang ini tromol, depan itu tromol teman-teman. Nah, rem depan itu tromol, cuma si punya saya ini sudah diganti disc brake, jadi remnya relatif lebih enak dari standarnya. Aslinya dia tromol. Ini depan sudah diganti disc brake. Jadi teman-teman kalau ganti disc brake-nya mobil ini harus dibelikan punyanya TAF GT. Ya, jadi kalau upgrade biar ndak kebanyakan ngakal, dibelikan disc brake-nya TAF GT komplit sak sembarang kalere, kok upgrade-nya nggak sulit gitu ya. Sekarang kita ke belakang sini, ke belakang, jadi habis lihat bodi ya, ke belakang ini ada bumpernya memang seperti ini, dia memang berlubang begini aslinya. Kalau saya kemarin restorasi kan tak tutup, ini aslinya berlubang begini, dan ini double plat. Nah, terus lampu atretnya di sini, ini lampu apa? Plat nomor. Nah, ini anu teman-teman, apa? Post tab, pijaan kaki. Ini post tab untuk naik. Nah, engselnya ini biasa nih dipakai jalan ini sering buka sendiri pintu yang paling belakang. Ini karena nih engselnya ini dibagi. Jadi ini sistem ini dibagi dari atas sama bawah, ini harus dibagi, harus imbang. Nyokotnya di sini, nyokot sini. Jadi ini sering buka sendiri. Ini penyakit juga. Nah, mudah-mudahan mobil ini enggak, kemarin dari Surabaya ke Malang enggak ada kejadian buka sendiri. Kemudian untuk membuka pintu yang sebelah kanan harus dibuka dulu tire hangernya. Nah, ini tire hanger. Dibuka dulu tire hanger. Kemudian ini bukanya dari sini. Ini harus berdua. Nah, karena buka bawah sama atas itu berbeda, atas ini, bawah ini. Kemudian dicek bawahnya ini, loh masih utuh. Ini bakalan yang lebih dari cukup. Nah, gitu ya. Ini joknya asli begini. Kalau ini ngangkat, ini mindahnya harus ditarik gini. Loh. Oh enggak, ini langsung. Punya saya itu ada tarikannya ini, selek ini, yang putih. Pelapon ada pelindungnya begini. Atap itu ada kayak apa ya? Kalau orang apa rumah namanya usuk. Oke ya, ini speaker sudah ada, lampu-lampu sudah ada, dan AC-nya sudah sangat dingin, nyes. Nah, gitu ya. Jadi dari belakang begini, jret. Ini pintunya masih sangat asik. Jelek, biasanya harus jelek gini. Ini, gitu memang kudu berak tuh. Oke, sekarang dari situ tire hangernya ini asik, insya Allah ndak mudah ngelepas gini tire hangernya ya. Kemudian dari kanan ini juga sama, sebetulnya di sini ada pen, ini sudah hilang. Di sini ada pen body, tidak apa-apa.
Ini bahan seperti itu sudah sangat lebih dari cukup. Peleknya ini, bannya ini masih pakai AT. Kalau teman-teman pengen cakep lagi kasih ban MT. Tapi kalau dinaikin enakan AT ini. Nah, kekurangan dari mobil ini adalah dia pendek. Jadi kalau dia pendek, dimensi bodinya ini pendek, bodinya gini loh. Bukan body roll ya, mumbul-mumbul bahasanya. Jadi du gini ya, bodinya mumbul-mumbul. Kemudian jadi tumpahannya ini enggak usah saya test drive, tak ceritanya aja teman-teman. Jadi teman-teman yang apa ya, yang punya penyakit boyok, asam urat, rematik, gak cocok. Nah, mesti loro kabeh. Jadi ini mumbul-mumbul. Jadi yang beli mobil seperti ini harus lihat ininya, waduh bisa terjadi radang sendi nanti. Jadi mumbul-mumbul gini lah. Nah, supaya nanti tidak salah ini sebetulnya ada jagragnya tapi tak balik gini aja enak. Wah, ini teman-teman. Nah, sini Mas kameramen. Akinya ini, nah ini agak menyimpang mobil ini. Akinya mobil ini seharusnya dia di bawah jok sopir. Akinya sudah ditaruh sini. It's okay. Ini namanya apa ya saya bilang? Oke lah, di aki sudah ditaruh sini berarti ini sudah upgrade. Artinya akinya harusnya di belakang. Untuk power steering, ini saya enggak tahu punyanya apa ya. Ini power steering juga tambahan. Aslinya nggak ada power steering. Sebaiknya teman-teman kalau power steeringnya sebaiknya dikasih punyanya Crown, itu lebih mudah carinya dan lebih enak. Terus rem juga harus dirubah menjadi booster seperti itu. Rem sudah booster dan disc brake karena mobil ini torsinya sangat besar. Nanti kalau tidak dikasih itu mencolot, mumbul ngono ya teman-teman ya. Dan untuk mesin ini namanya ini mesin apa ya? Ini DL apa DG teman-teman? Ini mesin DG. Jadi dia masih pakai rotary, pakai timing gear. Jadi untuk menggerakkan puli askruk depan ini dia menggunakan gigi gear, dia tidak pakai timing belt. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia kuat, tidak mungkin putus. Kalau dipakai off-road diajar dia tidak mungkin protol istilah. Ya ada kemungkinan protol itu tapi sangat super kecil. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya dia relatif kasar dan juga tidak bisa high. Jadi mobil ini tidak bisa banter, tidak bisa cepat. Jadi kalau ada taf kebu itu dia lambat, tapi nanjak begini munggah. Jadi mobil ini kayak apa ya? Pokoknya lambat juga kayak kebu, lambat tapi roso. Nah, jadi ini mobil ini judulnya roso. Nah, saya teringat katanya almarhum Mbah Marijan, itu idola saya. Roso mobil ini. Jadi mobil ini dipakai nanjak setinggi apapun oke. Dipakai ada kendaraan lain dipakai derek itu oke, tapi dia tidak bisa lari. Jadi kalau teman-teman beli taf kebu ini dia akan relatif jarang masuk tol, karena kalau masuk tol percuma, akan melanggar batas kecepatan minimal. Karena mobil ini kalau bisa jalan 80 bisa, 80 kpj bisa, tapi nggak enak. Jadi mobil ini enaknya jalannya 60, 50, 40 gitu, paling ideal 40 ke 50. Di atas 60 nggak enak. Ya bisa tapi kurang enak gitu loh ya. Bukan nggak bisa, nah, karena satu dari mesin, yang kedua dari transmisinya dia sangat low, transfernya low, gardanya juga low. Nah ini untuk anak-anak off-road paham kalau gardanya low. Kalau yang anak sekarang yang pengguna LCGC mungkin nggak paham itu. Low, gardanya low, transmisinya low. Dan mobil ini ada namanya transfer case-nya low. Ada kelemahan di sistem transfer case bahwa mobil ini sering penyakitnya ngelepeh ke nol. Jadi dipakai jalan 4H, saman berhenti pindah ke 2H, dipindah ke 4H, 4 high itu kalau gak tepak, disentekno itu gak tepak, kadang-kadang dia ngelepeh ke jeglek ke 0. Jadi kalau kembali lagi ke 0, teman-teman sebaiknya kalau ngalas pakai taf kebu itu minimal sangu toolkit harus dibongkar dari setiknya itu nanti dicukit. Jadi sangu tang benggang, tang sing gini tang benggang sama bawa obeng main yang panjang. Nanti buat nyukit di tuas setik TC-nya. Nah ini kalau enggak pernah nanti kaget ngenul sama enggak bisa pulang, mobil sama masukkan transmisinya enggak bisa masuk. Itu bawa kalau ke hutan resepnya bawa itu. Jadi minimal bawa toolkit kalau ke hutan. Cuma itu kelemahan daripada sisi transfer case-nya. Kalau mobil ini low banget giginya. Jadi kalau buat off-road menurut saya yang 4L-nya itu enggak perlu dirubah.
itu sudah cukup. Mobil ini turah-turah torsine. Nah, cuma kalau dipakai off-road gak enaknya mobil ini apa? Kelemahannya semua jenis staf itu satu tidak ada lokernya. Nah, jadi produk ARB locker ataupun Lockrex Spartan ndak ada. Nah, itu ndak enak etaf. Jadi gak iso sakti gardane soalnya gak ono locker. Nah, ono locker kan enak. Dan mobil ini BBM-nya, solarnya tidak direkomendasi untuk solar yang bagus. Kasih solar yang jelek saja, yang murah saja. Dan harganya, jatuhnya ini sekitar 110 sampai 112 km per liter. Jadi sangat irit mobil ini. Dengan catatan tadi, kudu sabar. Mas kameramen dari kiri, tak ceritani. Kemudian saya mau membahas tentang interior. Interior mobil ini tidak ada door trimnya. Kalau mau beli door trim gampang, paling sejuta kanan kiri, nggak sampai sejuta door trimnya. Tapi iki gak popo, iki mobil bahan ya. Oke, setirnya dia begini. Kalau yang 83 rpm dia ada klaksonnya di sini ya, ada klaksonnya di sini. Oke, kalau yang 80 klaksonnya di sini. Ini juga ada fungsi klaksonnya, ada 3 tombolnya. Kemudian ini ada panel-panel, ini jam, ini ampere pengisian, ini water temperatur water temperatur sampean. Temperatur mesin, temperatur radiator, iki full bensin, solar. Iki pengaturan ini namanya panel ya, ini ya, panel AC ini sembarang ya. Ini ada cut off untuk pengaman engine. Nah, terus kemudian ini AC-nya masih berfungsi dengan sangat baik dan mobil ini sangat dingin AC-nya. Ini ada AC alami dari sini, jadi di kap mesin itu dia muncul keluar begini. Nah, ini kalau dipakai jalan sampean tanpa pakai AC, pakai ini bisa. Ini langsung kayak AC. Jadi ini fungsinya, ini lubang ini untuk pendingin AC alami. Ngoten ya teman-teman ya. Do you understand? Oke, understand. Nah, iki serap enak nganggo iki. Nah, iki joknya seperti ini joknya. Aslinya jok mobil ini tidak ada headrest, ini ditambahi sendiri headrest, dimodifikasi. Joknya begini. Lagi transfer tadi yang tak ceritakan teman-teman ya. Untuk giginya dia hanya ada 4, 5 atret. Kemudian ini ada 2H, 4H, 4L. Wes ya, paham ya, handrem di sini, sistem handremnya. Nah, sekarang tak kontak on. Nah, kalau ngontak itu harus dinggeng gini. Jadi kalau ngontak mobil ini tidak boleh langsung dikontak. Jadi kontak on, terus akan start di kontak separuh. Ini untuk memanasi, namanya glow, memanasi busi pemanas. Nah, dipastikan 0. Ini 0 ya, 0 kan gak tak 0 melayu di mobil. Nah, oke. Starterannya asik toh, mesinnya asik. Oh, knalpotnya di kanan, sorry saya mau bilang. Nah, terus dicek juga. Ini lantai-lantai ini dicek. Ini mobil ini masih begini, bahan yang sangat recommended. Nah, jadi teman-teman kalau beli bahan begini itu recommended. Aku lagi lupa tak ceritani, tak deloki ngobos gak Nah, ngene lho. Bersih. Mobil ini sudah panas loh. Bersih. Mas, knalpot Mas, kameramen. Oh. Knalpotnya menghitam, wajib menghitam. Kalau tidak menghitam, memutih, berarti ada kebocoran pada minimal silk lap atau dan lain-lain. Mobil ini kelebihannya apa? AC-nya dingin, sudah ada AC, Mas, AC-nya tidak ada. Kemudian mesin tidak ngobos, terus rem sudah disc brake, ada free lock AVM, bodi kategori masih 70% lebih. Jadi mobil ini layak untuk teman-teman yang cari TAF untuk dipakai harian. Oke, mobil ini sudah cukup dipakai harian, dipakai kelangenan, karena bannya semuanya juga ban 55-nya masih
kayak baru, enggak baru tapi kayak baru. 5 biji masih kayak baru, AC sudah dingin, rem sudah enggak benahi, interior juga sudah bagus. Kemudian kaki-kaki mental-mental tadi mental-mental, mesin enggak ngobos. Dan ada tambahan apa lagi ya yang asik menurut saya pada mobil ini, apa ya, yes mbolah aku kok lali apa ngomong apa gimana, pokoknya ngono lah. Jadi mobil ini kalau dibikin bahan oke. Tadi masalah ring harga saya tidak menyebutkan harganya di sini, silahkan jabri saya, insya Allah tidak sampai angka 70 saya jualnya. Nah tapi kalau umumnya di pasar mobil seperti ini ya antara tadi saya bilang ada yang jual 65, ada yang jual 75, ada yang jual 90 sekian. Nah, kalau setengah jadi begini, ini mobil ini sudah jadi tapi masih kondisi kalau menurut kacamata penghobi itu masih setengah. Kalau mau street lagi bisa. Teman-teman ada yang pesan mobil ini minta restorasi, saya juga bisa. Tapi kudu sabar, sekarang musim hujan. Ini ngeluh kalau musim hujan begini, mesti mundur. Mohon maaf ini audio yang terganggu, saya dubbing sedikit. Jadi intinya mobil ini kalau cocok untuk teman-teman yang pengetahuan Anda sekalian, dan silahkan katakan komen banyak yang baik, kurang, komen yang sopan untuk menambahi apa yang saya sampaikan. Mungkin juga ada kekurangan baik yang saya sengaja maupun tidak, dan ada yang kurang apa. Dan terima kasih atas dukungannya dan subscribe-nya. Enak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.